Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu FS atau final stock, PS atau parent stock, GPS atau grand parent stock. Apa tiga hal ini? Kawan-kawan kadang tidak memahami maksud dari FS, PS atau GPS. Malah sampai sekarang masih ada yang tidak meletakkan definisi itu ke tempat yang benar di bagian PS dan GPS, parent stock dan grand parent stock. Kita bahas satu persatu. Untuk FS, final stock, maksudnya final stock itu adalah dia ayam yang sudah jadi stok terakhir, tidak bisa lagi dijadikan indukan atau tidak bagus. Ayam FS itu masih bertelur, dia masih bertelur, masih bisa menghasilkan DOC lagi dari FS. Misalnya ayam joper. Ayam joper itu kan dapat dari indukan betinanya petelur, terus jantannya bangkok atau jantannya pelung. Karena betinanya petelur, jantannya bangkok atau pelung, anaknya dia sudah mewarisi separuh gen dari jantan dan separuh gen dari betina. Otomatis dia disebutnya final stock. Sayangnya karena dia hanya dari dua jalur ayam, dia mewarisi bukan sifat yang baik-baiknya saja. Dari bangkok dan petelur itu dia mau mengambil sifat banyaknya bertelur. Dari bangkok dia mau mengambil sifat cepatnya besar dan postur seperti ayam kampung. Hanya saja dia juga mewarisi sifat jantan, yaitu ayam kampung yang mengeram dan jumlah telurnya tidak terlalu banyak. Nah, dengan begini ayam DOC-nya tersebut dinamakan final stock. Kenapa jadi namanya final stock? Karena dia tidak bagus lagi dijadikan indukan. Karena si anak itu sudah mengeram karena mewarisi sifat si jantan. Jikalau boleh sih dipilih dia. Maksudnya sifat bertelurnya ikut ibunya, besarnya badan dan warna ikut bapaknya. Kalau bisa seperti itu bagus, tapi kan tidak bisa seperti itu untuk membuat DOC. Artinya apa yang kita silangkan maka hasilnya adalah yang itu. Nah, itu untuk final stock. Diambil dari joper, contohnya yang jantannya bangkok dan betinanya adalah petelur. Misalnya ulu juga, ulu kan betinanya kita lupa apa, leghorn atau apa, jantannya dia pelung. Ini sama, si anak itu dia final stock, tidak bisa lagi dijadikan indukan karena sudah mewarisi sifat buruk dari jantan juga. Jantannya mengeram, si pelung kan mengeram, dan sifat bertelur ibunya tidak diwarisinya penuh. Nah, begitu. Kalau parent stock itu si bapaknya. Misalnya kawan-kawan ingin, bapak dan ibunya maksudnya, pacek dan babon. Misalkan kawan-kawan ingin membuat joper, itu kalau mau bikin joper, artinya parent stocknya yang dibeli adalah petelur dan bangkok. Begitu. Jangan sampai beli parent stock yang sudah tersilang, karena nanti DOC-nya kurang bagus. Jadi pilih saja jantannya bangkok besar, betinanya full petelur murni. Jadi telurnya banyak, tapi dia masih mewarisi sifat jantan. Nah, parent stock itu jalur ke atas dari hasil final stock, itu parent stock. Tadi seperti ulu, joper, dan yang lain-lain. Contoh yang bikin parent stock dan final stock dari kawan-kawan kita di YouTube, peternak muda salah satunya, dia bikin ayam permut sebagai betina atau black permut sebagai betina, terus jantannya dia bikin sangkuni. Nah, itu kan si anak itu tidak bisa lagi dijadikan indukan. Anak dari betina permut dan jantan dari sangkuni itu tidak bisa dijadikan indukan lagi. Kenapa tidak bisa? Karena dia juga ikut mewarisi sifat yang tidak mau diambil dari pacek atau babonnya. Dari babonnya dia mau diambil sifat petelur, tapi juga akan mewarisi sifat pacek sangkuni yang dari India gigante yang sifatnya mengeram dan telurnya sedikit. Nah, begitu. Jadi parent stock itu pacek sama babon, atas dari final stock. Misalnya Akajatinom. Akajatinom itu dia betinanya KUB, jantannya bangkok. Jadi seperti ayam kampung dia. Betinanya KUB, jantannya bangkok. Apakah Akajatinomnya bisa dijadikan indukan?
tidak bisa. Memang bisa bertelur, masih bisa ditetaskan, tapi tidak bagus untuk dijadikan sebagai indukan. Kenapa demikian? Karena si Aka Jatinom mewarisi sifat bapaknya yang mengerem dan jumlah telurnya sedikit. Jadi tidak bisa dijadikan indukan kalau Aka Jatinom dari jantan Bangkok dan betina KUB. Itu maksud dari parent stock. Terserah kawan-kawan membuat materi apapun, misalnya betinanya. Tapi kalau apabila kawan-kawan membuat materinya sama-sama dari sifat petelur, maka anaknya juga memiliki sifat petelur. Misalnya betinanya Lohman atau Isabron, jantannya yang dipakai AKY atau KUB, maka anaknya masih mewarisi sifat petelur dan tidak mengeram. Karena materi yang dibuat itu berasal dari pacek dan babon yang tidak mengeram. Itu bisa dijadikan materi untuk parent stock. Tapi apakah si anaknya itu mencukupi atau mewakili yang kita inginkan? Sepertinya belum. Karena si anak masih akan berwarna coklat seperti ayam petelur. Karena dapat dari jalur ibu seperti ayam petelur. Misalnya kawan-kawan ambil ayam Arab dan Bangkok, maka anaknya seperti kampung, tapi bobotnya masih lebih kecil daripada joper. Karena betinanya atau babonnya dia kecil, ayam Arab kecil, telurnya juga kecil. Walau jantannya besar, tapi tetap dia akan mewarisi sifat ibunya atau sifat babonnya. Nah itu yang contoh parent stock. Jadi kawan-kawan bisa menyilang-nyilangkan beberapa ayam dan mengambil materi apa yang diharapkan dari ayam tersebut. Cuman asumsikan saja 50-50, sebetulnya tidak. Mereka akan mewarisi sifat jantan dan betinanya 9-3-3-1. Perbandingan kemungkinan seperti itu. 9/16 dia dapat sifat jantan dominan dan betina dominan. 3/16 sifat jantan dominan dan betina tidak dominan. 3/16 lagi betina yang dominan, jantan tidak dominan. 1/16 sifat resesif atau yang buruk dari jantan dan yang buruk dari betina. Jadi lebih banyak yang bagus-bagus juga sih, cuman sebaiknya kawan-kawan memilih betul-betul untuk dijadikan materi penyilangan. Kalau green parent stock itu maksudnya, kalau istilah mudahan sih datuknya. Maksudnya datuknya tuh ayam itu secara genetik dia sudah jadi dan tidak terubah-ubah lagi. Sudah permanen, sudah jadi jenis ayam baru sendiri. Nah itu istilah green parent stock atau istilahnya datuk moyang. Cuman di kita saat ini KUB itu ada yang bilang GPS, ada yang bilang KUB-PS. Sebetulnya tidak ada. Apabila dia KUB sama KUB, maka dia GPS sudah. Karena gennya masih murni dari gen KUB, tidak ada campuran ayam lain. Andai dia bertelur dan ditetaskan, maka jadinya tetap KUB dan masih mewarisi sifat induknya murni 100% tanpa ada campuran genetik lain. Kalau begitu dia namanya GPS sudah, bukan PS. Cuman kebanyakan kawan-kawan katanya kalau KUB ada PS dan GPS. GPS-nya hanya bisa diambil dari balitnak. Kalau yang dari peternak-peternak biasa itu sudah PS, bukan GPS. Sebetulnya tidak. Kalau dari peternak-peternak yang biasa atau lokal itu jadi PS, bukan GPS, karena dia menyilang, jantannya dia silang ke ayam lain. Otomatis anaknya sudah jadi final stock. Jadi waktu dia jual PS-nya, dia sengaja menyimpan jenis ayam itu agar tidak terlampau banyak untuk parent stocknya. Sebetulnya yang dijualnya itu parent stocknya yang betinanya saja. Andai kawan-kawan dapat jantannya dan dapat betinanya, maka dia GPS. Sudah grand parent stock itu. Nah begitu, itu seandainya contoh KUB. Yang saya punya, materi yang punya saya ayam kampung Yudhistira. Ini sudah GPS, bukan PS, karena Yudhistira ini sempat beredar beberapa jenis ayam. Terus ada yang menyilangkannya lagi kan. Nah saya ini dapat ayam kampung Yudhistira yang sudah disilangkan atau diseleksi agar dia dwiguna. Artinya dia tidak mengeram dan bertelur dan pedaging. Dan saya tidak mencampur-campur genetiknya dengan ayam yang lain lagi. Ini murni Yudhistira saja. Yang ada di sini semuanya murni Yudhistira saja. Jadi ini sudah grand parent stock. Ini sudah generasi keempat. Yang ini sudah generasi keempat dan tidak ada perubahan dari segi genetik. Dia masih tidak ada yang mengeram. Dia masih bobotnya bagus, posturnya bagus, dan warnanya juga masih bagus. Dan dia masih memiliki sifat petelur yang handal. Kalau begini dia GPS.
Nanti turunan yang dari sini, yang dari keturunan keempat ini yang kelima juga masih akan memiliki sifat yang sama. Kalau begitu sudah GPS, dia tidak tercampur-campur lagi genetiknya. Dan saya mengupayakan sekali tidak tercampur. Hanya setelah ini di generasi kelima, keenam, ketujuh saya hanya proses seleksi saja, mengupayakan warna itu banyak dapat yang hitam dan jantan dipilih yang mirip warna ayam kampung, serta betina yang lebih dominan warna ayam kampung atau posturnya ayam kampung. Nah, seperti kawan-kawan lihat, ini jantannya sudah warna ayam kampung. Seperti ayam kampung biasa kan, hitam merah. Hampir semua ini saya seleksi untuk jantan, saya usahakan ayamnya itu hitam merah. Ini juga hitam merah. Posturnya juga lumayan besar untuk jantannya. Nah, ini disiasati memang kemarin itu dari sekian banyak dapat kita jantan, kita hanya cuma dapat satu jantan yang berwarna seperti ini. Dan dia saja yang kita jadikan indukan untuk menghasilkan generasi ketiga. Otomatis di generasi ketiga kita sudah dapat banyak ayam jantan dengan warna seperti ini. Ke depan kita akan usahakan dapat warna yang hitam dan krim. Ini sudah lumayan banyak yang warna hitam di generasi kelima dan keenam, insya Allah lebih bagus lagi. Nah, ini sudah warna hitam, jantannya sudah warna ayam kampung. Nah, begitu. Jadi ini sudah green parent stock. Jadi membedakan antara final stock, parent stock dan green parent stock adalah seperti itu. Untuk final stock tidak bagus lagi dijadikan indukan. Parent stock adalah materi persilangan yang akan kita jadikan bakal indukan. Sedangkan green parent stock dia sudah materi baku yang tidak bisa berubah lagi gennya kecuali kita silangkan. Nah, begitu. Saya sendiri lebih senang menggunakan grand parent stock karena saya pernah bahas dulu di live sedikit tentang metode pemilihan indukan Imam Ibnul Awwam di dalam kitab Al-Filaha. Beliau cara menseleksi indukan agar dapat indukan yang bagus atau menyeleksi bibit agar dapat bibit yang bagus itu adalah dengan mengambil sepertiga terbaik. Jadi dari semua indukan ini kita ini diambil dari hasil sepertiga terbaik ayam dari generasinya. Yang kecil-kecil, yang warnanya kurang bagus, semuanya kita potong atau kita jual. Kita jual daging maksudnya. Yang bagus kita simpan, kita jadikan bakal indukan di sepertiga terbaik. Jadi otomatis generasi selanjutnya akan dapat mewarisi genetik dari sepertiga terbaik tersebut. Entah dari warna, bobot, daya telur. Walau daya telur saya tidak terlalu mampu untuk melacaknya. Nanti generasi selanjutnya lagi kita ambil lagi dari sepertiga terbaik agar dia terus meningkat dari segi genetik dan mewarisi genetik-genetik dari indukannya dari generasi yang terbaik. Nah, harapannya dia mewarisi sifat yang dominannya saja begitu. Karena beras di zaman Nabi Yusuf itu besarnya sampai sebesar jari telunjuk, dikarenakan metode yang dipakai oleh Nabi Yusuf adalah mengambil bibit dari sepertiga terbaik. Jadi yang kecil-kecil akan kita jual. Harapannya seperti itu. Mudah-mudahan ayam Yudhistira ini terus bertambah dan bertambah bagus. Jumlahnya juga banyak dan saya masih bisa mencukupi permintaan-permintaan kawan-kawan yang ingin menjadikan ayam kampung Yudhistira sebagai salah satu pilihan ayam indukan yang ada di kandang-kandang mereka. Mudah-mudahan bisa mencukupi semuanya. Mudah-mudahan lancar. Yang kawan-kawan yang ngambil ayam Yudhistira di sini juga lancar semuanya dan jumlah ayamnya terus memperbanyak dan bisa membuat indukan yang lebih banyak di daerah masing-masing dan masih dari jalur yang murni ayam kampung Yudhistira. Itu saja untuk pembahasan tentang final stock, parent stock dan grand parent stock. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.